Zamharir Jahanam itu adalah sebuah tempat yang paling dingin yang berada di neraka. Jadi sampai digambarkan ketika penduduk neraka itu menempati tempat Zamharir ini, tempat yang paling dingin di neraka, kulitnya terkelupas, jadi kelihatan tulang belulangnya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah SWT atas semua rahmat nikmat yang diberikan pada kita hari ini. Alhamdulillah teman-teman sahabat Ekspedisi Iman, kita bisa berjumpa lagi. Kali ini Ekspedisi Iman lagi ada di Bukit Jengkoang yang ada di Batu, Malang. Baik, kita akan mulai Ekspedisi Iman acara Semis yang ke-15 ya, dengan tema yaitu Zamharir Jahanam. Baik, kali ini saya masih ditemani, yang di belakang itu ada Pak Bandi. Siap. Dan juga Pak Amir. Oke. Oke, dan sebelah saya ini adalah Ustadz Mizan. Baik, langsung saja saya tanya ke Ustadz Mizan, bagaimana, apa itu sebenarnya Zamharir Jahanam? Ustadz. Para sahabat Ekspedisi Iman, Zamharir Jahanam itu adalah sebuah tempat yang paling dingin yang berada di neraka. Jadi sampai digambarkan ketika penduduk neraka itu menempati tempat Zamharir ini, tempat yang paling dingin di neraka, kulitnya terkelupas, jadi kelihatan tulang belulangnya. Jadi tidak heran kalau kemudian di neraka itu memang secara umum dipahami sebagai api neraka. Itu panasnya 70 kali lipat daripada panasnya api yang paling panas di dunia. Tapi jangan lupa bahwa di neraka juga ada tempat yang paling dingin. Ini tidak mengherankan, di dunia saja itu ada tempat yang terpanas dan ada tempat yang terdingin. Nah, tempat yang terpanas itu salah satunya itu suhunya sampai 70 derajat Celcius lebih. Itu di sebuah dataran di padang pasir yang ada di Iran. Itu suhunya 70 derajat Celcius lebih. Sedangkan tempat yang terdingin itu menempati nomor 1 itu adalah Dom Fuji di Antartika. Itu suhunya min 92 derajat Celcius. Masya Allah. Min 92 derajat Celcius. Tapi meskipun begitu, manusia masih bisa mengatasi dan berhasil mendirikan stasiun di Antartika. Jadi Dom Fuji itu adalah nama sebuah stasiun informasi yang ada di Antartika. Itu padahal suhunya min 92,5 derajat Celcius. Nah, bayangkan kalau di neraka, maka manusia tidak ada yang bisa mengatasinya. Itu sampai karena saking dinginnya, penduduk neraka pengen pindah ke tempat yang panas di neraka. Ketika di tempat yang panas ditempatkan di situ, kok kepanasan? Pengen dipindahkan ke tempat Zamharir yang dingin itu, bolak-balik begitu. Jadi sama-sama ya menyiksa, menyedihkan dan menyakitkan. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Mizan. Mungkin dari Bapak-bapak ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah dari saya. Oke, silakan Pak Bandi. Terkait dengan Zamharir, bagaimana penjelasan Al-Quran dan Sunnah terkait Zamharir Jahanam itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Kita bisa melihat misalnya salah satu firman Allah di surat An-Naba, la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa.
Jadi mereka di neraka itu tidak mendapatkan kesejukan dan juga tidak mendapatkan minuman. Illa hamimau wa ghassaqa, kecuali hamim. Jadi air yang sangat panas ketika diminum mampu meluluh lantakkan usus, memutus-mutus usus saking panasnya. Kemudian wa ghassaqa, dan minuman yang berasal dari nanah yang membusuk. Itu sangat dingin sekali. Nah, maka Nabi lantas memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan laudalwan min ghassak yuharaku fid dunya la'an nata ahlad dunya la'an tanah ahlad dunya. Jadi seandainya sebuah wadah timba, gambarannya begitu, yang berisi nanah dari neraka tadi itu, ghassak yang dingin tadi, terus ditempatkan sebuah timba di dunia yang isinya adalah ghassak tadi atau nanah neraka, maka akan membusuk seluruh makhluk dan kehidupan yang ada di dunia ini. Ini penjelasan terkait dengan ghassak itu adalah minuman nanah dan suhunya itu sangat dingin. Nah, lantas di sebuah riwayat memperjelas apa hubungannya dengan Zamharir. Neraka pernah mengadu kepada Allah Ta'ala. Dalam salah satu riwayat, istakatin naru ila rabbiha. Nah, lantas neraka, Rabbi akala ba'di ba'don. Wahai Tuhanku, neraka itu mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, bagian tubuh saya itu memakan bagian tubuh yang lain. Lantas Allah mengatakan, aku akan memberikan 2 nafas kepadamu. Nafsin fis syita wa nafsin fis shaif, yaitu nafas yang pertama adalah di musim panas, saking panasnya itu. Kemudian wa nafsin fis shaif, yaitu satu nafas di musim yang dingin. Nah, satu nafas di musim yang panas itu yang dirasakan adalah al-khur, yaitu panasnya yang lebih panas dan menghancurkan semua kehidupan kalau ditaruh di alam semesta saat ini. Lantas yang kedua di musim dingin itu adalah nafas neraka itu min zamharir, yaitu suhunya adalah suhu yang paling dingin yang mampu mengelupaskan dan meremukkan tulang-tulang manusia. Nah, itu gambaran dari zamharir yang ada di neraka berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Itu Ustaz, Pak Pandi. Iya, oke. Nah, alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz penjelasannya. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak Amir ada ditanyakan, monggo. Ada. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana agar kita itu terhindar dari ancaman zamharir jahannam ini, bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi tentunya yang pertama tentang akidah, keyakinan kita, maka kita jernihkan akidah kita dari kotoran-kotorannya. Kotorannya itu berbagai macam ide-ide kufur, baik itu ide-ide yang berkaitan dengan khurafat, tahayul, itu kita bersihkan keyakinan kita dari ide-ide khurafat dan tahayul, termasuk dari ide-ide asing, ide-ide kufur yang berupa konsepsi kehidupan seperti dari ideologi kapitalisme dengan segala turunannya. Itu kan ada liberalisme, kebebasan, hedonisme, yang penting gue senang, halal haram ditabrak, dan permisivisme, komunis, dan yang lain-lain, semuanya harus dibersihkan dari akidah. Sehingga tidak ada pandangan yang mengatakan semua agama benar. Nah, ini akidahnya bermasalah kalau mengatakan semua agama benar. Ini harus dibersihkan. Ini yang pertama. Nah, ketika sudah bersih, ketika sudah jernih, maka ibarat magnet, daya tariknya itu kuat. Nah, ketika daya tariknya kuat, maka seorang muslim akan melaksanakan ya semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Ketika disebutkan wajib perintah itu, maka dilaksanakan
tanpa tapi dan tanpa nanti. Kalau itu diharamkan, maka ditinggalkan tanpa tapi dan tanpa nanti. Nah, di samping itu, untuk memperkuat keterikatan diri kita dengan akidah Islam, dengan hukum syara, maka kita memperbanyak yang pertama untuk maklumat-maklumat tentang pengetahuan Islam. Belajar ilmu keislaman. Karena itu yang akan kita jadikan bekal untuk bisa istiqomah. Ibaratnya istiqomah itu kan komitmen dengan akidah dan konsekuensi dari akidah terikat dengan hukum syara. Untuk bisa istiqomah butuh ilmu. Tak mungkin bisa istiqomah tanpa ilmu. Yang kedua, setelah itu berusaha secara nafsiyah, itu pendekatan kepada Allah itu diperkuat secara pribadi, sholatnya yang wajib ditambah yang sunnah, puasa yang wajib tambah yang sunnah, itu untuk memperkuat nafsiyah, kecenderungan naluri kita itu biar tidak melenceng. Nah, lantas memperkuat akliyahnya dengan memperbanyak sakofah. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan yang saling siap mengingatkan, saling siap menasihati. Ibaratnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu siap menasihati dan siap dinasihati, siap memimpin dan siap dipimpin. Okay. Insya Allah dengan begitu maka kita akan menjalani kehidupan dengan baik. Nah, ketika ada melencengnya, ada yang mengingatkan. Wa'alam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz Mijan penjelasannya tentang Jamharir Jahanam. Begitu Pak Pandi sama Pak Amir? Ya, terima kasih. Nggih. Baik, sahabat ekspedisi iman, kita sudah membahas apa itu Jamharir Jahanam. Semoga kita semua terhindar dari Jamharir Jahanam itu. Amin. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.